anak-anak? Hari ini gimana kabar kalian? Kemarin ada 2 orang teman kalian, ya orang tuanya memberitahu sama bapak bahwa tidak bisa sekolah hari ini. Yang pertama adalah Zaki. Nah, Zaki kebetulan dia lagi sakit. Kemudian untuk Ipa katanya ada upacara agama. Ya. Nah, baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Oke. Untuk menggambarkan perasaan kalian hari ini, Bapak minta kalian mengeluarkan 1 lembar kertas. Nah, silakan kalian menggambarkan emot atau emoji atau stiker, ya, sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Apa yang anak-anak alami hari ini, ya, itulah yang digambarkan. Emotnya cukup, tahu kan emot? Ya, tinggal gambar emot wajah. Tentang perasaan kalian hari ini, bagaimana perasaannya? Silakan digambarkan. Besarkan sedikit penggambarnya. Ingat, gambar sesuai dengan perasaan kalian, sesuai dengan suasana hati kalian. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan diangkat, diperlihatkan semua kepada Bapak. Ya, lihatin semua. Senyum, senyum. Ini senyum. Ya, senang. Senang. Oke. Ah, ini kenapa cemberut? Nah, coba Bapak nanya sama Billy. Dia menggambar apa namanya stiker atau emoji cemberut. Kenapa Billy? Kenapa? Gimana? Ada masalah dikit. Oke. Nah, baik, anak-anak. Tadi Bapak lihat. Dari emoji kalian ada yang senang, kemudian ada salah satu temennya yang cemberut. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk menenangkan diri agar suasana hati kalian yang terutama yang cemberut ini, yang cemberut bisa sedikit terobati. Nah, kalau yang sudah senang biar tambah senang. Nah, sekarang silakan kalian duduk dengan nyaman, dengan santai. Kakinya taruh di lantai, menjejak lantai. Tangan di atas paha. Nah, duduk serileks mungkin, senyaman mungkin, sesantai mungkin. Ingat, duduknya santai. Ya, jangan nyender di tembok. Jangan nyender di tembok. Nah, duduk santai. Nah, nanti saat Bapak akan mengajak kalian tarik nafas. Nah, saat tarik nafas nanti kalian silakan membayangkan hal-hal menarik. Misalkan bisa saja kalian pergi ke pantai atau ke desa atau ke suatu objek wisata yang asri, nyaman, rindang, yang sejuk, ya, silakan dibayangkan. Ya, bayangkan yang senang-senang. Paham? Sekarang tutup mata kalian. Tarik nafas pelan-pelan sambil bayangkan. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Dan tarik nafas lagi pelan-pelan. Silakan tahan. Keluarkan pelan-pelan.
Sekali lagi, tarik pelan-pelan. Tahan. Sambil membayangkan yang indah-indah. Silakan dikeluarkan. Nah, sekarang silakan buka mata kalian perlahan-lahan. Buka matanya. Nah, bagaimana rasanya? Apa yang kalian rasakan? Oke, nyaman. Lagi? Sejuk. Ya. Ya, senang. Asri ya. Ada yang tadinya deg-degan. Nah, jadi lebih santai. Untuk ini bagaimana perasaannya? Sudah mendingan? Sudah. Nah, untuk lebih. Nah, tadi kan baru mendingan. Rasanya gini cenderungnya udah mendingan. Sekarang agar lebih mendingan atau biar bisa sama sekali hilang. Sekarang Bapak akan ajak kalian bernyanyi. Ya. Suka nyanyi? Suka. Sekarang kita akan nyanyi lagu nasional. Nah, kenapa sih nyanyi lagu nasional? Agar kita tetap cinta dan bangga terhadap Indonesia, ya, tanah air Indonesia. Pernah dengar nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Nah, oke, kita nyanyi bisa? Oke, kita akan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya? Ya, Bapak pandu. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung nama baikku Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Tapi kalian masih semangat untuk hari ini. Nah, tadi sudah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang sudah tahu kan kita akan belajar pelajaran apa sekarang? IPAS. Oke. Kita sekarang akan belajar tentang pelajaran IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, topik atau tema yang atau apa namanya? Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah tumbuhan sumber kehidupan. Itu yang kita pelajari hari ini. Ya, kenapa sih kita pelajari tumbuhan, Pak? Karena tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Ya. Ya, salah satunya apa? Manfaat tumbuhan. Untuk sumber bernafas. Ya, untuk sebagai sumber bernafas. Karena Tuhan bisa menghasilkan oksigen sekali. Tapi sebelum mulai pembelajaran, nah, Bapak kembali ingatkan sama kalian. Kemarin pada awal kita mulai sekolah, kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, jadi Bapak mau mengingatkan kesepakatan kelas kalian. Ya, untuk kesepakatan kelas yang pertama, bersama menjaga kelas tetap bersih, aman, nyaman, dan tertib. Nah, jadi usahakan selama mengikuti pelajaran kalian tertib, aman, dan nyaman. Yang kedua, ya, saling peduli dan menghargai dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, nah, makan dan minum di luar kelas. Kalau ada yang minum nanti bisa di luar kelas. Kemudian ini yang paling penting. Nah, kesepakatan kelas kita yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ingat ya, karena kalian yang sudah membuat, kalian sudah menyepakati, berarti kalian yang harus melaksanakan. Dan kesepakatan kelas kita yang kelima adalah tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, jadi nanti
biar kalian bisa aktif. Kalau mau bertanya atau tidak tahu silakan angkat tangan. Paham? Oke. Kalau sudah, sekarang untuk lebih semangat kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Bagus sekali, Bapak suka. Bapak senang sekali kalau anak-anak masih semangat. Ya. Nah, semoga nanti dalam menutup pelajaran bisa semangat sampai akhir pelajaran ya. Nah, sekarang mungkin tadi pasti ada yang di antara kalian yang bertanya-tanya ya. Pak, apa sih yang ada dalam kresek? Ya nggak? Ya. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke. Bim sama Bim. Ya. Apa ini? Kalian pasti sudah tahu dan mengenal tumbuhan. Nah, sekarang topik kita adalah tentang tumbuhan, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Sama seperti manusia. Kalian punya nggak bagian-bagian anggota tubuh? Punya. Hewan punya nggak? Punya. Tumbuhan? Punya. Yuk. Dari yang kalian lihat ini, salah satu dari kalian angkat tangan, sebutkan satu saja bagian dari tumbuhan ini. Silakan minta. Akar. Yang mana akar? Yang ini. Oke. Jadi daun yang mana? Ya, ini daun. Jika? Batang. Ya. Nah, jadi ada 3 bagian tumbuhan. Ada nggak lagi yang lain? Ada. Apa? Bunga. Ada yang lain? Buah. Tapi kalian pasti bingung. Kok di sini nggak ada bunga dan buah? Nah, jadi anak-anak, tumbuhan itu ada 3 bagian utama. Artinya setiap tumbuhan memiliki 3 bagian utama. Akar, batang, dan daun. Kalau buah dan bunga apa? Contohnya tumbuhan ini, dia tidak berbuah dan tidak berbunga. Ada yang berbuah saja, ada yang berbunga. Ya, bisa? Ya, ini adalah 3 bagian tumbuhan. Oke. Nah, berikutnya sekarang Bapak akan meminta kalian. Nah, karena kemarin kita sudah menyepakati kelompok sesuai dengan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan waktu pertama kali sekolah. Sekarang Bapak ingin kalian mencari kelompoknya. Silakan cari kelompoknya. Nah, ya, silakan cari kelompoknya. Ya, boleh, silakan. Silakan.
ke belakang. Nah, sudah? Sudah? Sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah di kelompoknya masing-masing, nah sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Video apa Pak? Rahasia. Ya, videonya rahasia. Ya, videonya rahasia. Nanti tugas kalian adalah silakan kalian amati videonya. Sudah? Kemudian silakan catat hal-hal yang menurut kalian penting yang ada di video. Silakan tuliskan. Sudah? Ya, nanti silakan amati videonya, kemudian tuliskan apa saja hal-hal yang ada di video. Silakan ditulis. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Bapak akan tayangkan videonya. Nah, ini videonya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga.
ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akan? Nah, yang mana itu? Ini akan. Yang mana datang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tadi sudah menyimak sebuah video. Sudah diamati tadi, sudah diperhatikan? Sekarang tugas kalian silakan diskusikan dengan kelompoknya apa saja tadi yang ada di video tersebut.
tersebut dan apa fungsinya atau manfaatnya. Ya, silakan dituliskan. Ingat, diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Sudah?
Sudah? Sudah? Sudah. Oke, coba dari kelompok ini dulu. Nah, tadi yang kelompok singa. Tadi di video tadi apa sih yang sudah kalian amati? Silakan, siapa yang mau ke depan untuk membacakan hasilnya? Ya, silakan. Silakan. Ya, bacakan tadi yang diamati bersama kelompoknya. Fungsinya menyerap air atau mineral dan memperkokoh tanaman. Batang fungsinya untuk memotong tanaman. Daun fungsinya tempat melaksanakan fotosintesis mengambil kaum ikan dan Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Berikutnya kelompok lam. Ya, silakan kelompok lam. Siapa Cika ya? Silakan Cika. Nah, fungsi akar untuk mendorong tumbuhan dan itu menyerap mineral. Jika ada penggunaan fungsi batang untuk menyerap mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun untuk menyerap karbon dioksida dan sebagai makanan cadangan tumbuhan. ya, tepuk tangan teman-temannya. Ya, bagus sekali tadi dari kelompok lam. Berikutnya kelompok panda. Nah, mana kelompok panda? Silakan, siapa? Ya, Naila. Silakan dibacakan. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk namanya. Kelompok harimau. Harimau, ya, boleh di kelompok naga. Terakhir ya. Silakan harimau. Pohon bisa tegak karena memiliki akar yang kuat dan juga batang adalah menopang air dan akar. Pohon berdiri tegak dan manusia bisa bernafas karena daun dan daun memiliki Ya. Tangan dulu untuk kelompok naga. Ya, silakan kelompok naga. Ya, kalau sedikit jawabnya benar. Kalau apa lain coba dengarkan carikan jawaban temannya, nanti kalau ada yang berbeda bisa nanti diberi masukan ya. Yang keras. Ya, kemenangan. Ya. Nah, itu tadi jawaban dari beberapa kelompok. Ya, nah yang pertama ada mengatakan akar. Tadi kelompok singa, kemudian hampir semua kelompok menyatakan bahwa akar ini fungsinya untuk ya menopang
dan ya menyerap air ya dan mineral. Kemudian untuk batang hampir juga semua sama ya. Apa? Ya, menyalurkan atau sebagai transportasi air dan mineral ke seluruh tumbuhan. Nah, yang terakhir ada daun. Nah, tadi cuma ada satu kelompok yang menyebutkan daun itu berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Itu nanti di topik berikutnya. Ya, kita pelajari. Kemudian ada tadi buah. Di dalam buah ada biji. Nah, jadi buah ini fungsinya untuk melindungi biji. Ya, itu. Nah, kemudian ada juga tadi yang menyebutkan ada bunga. Fungsi bunga? Ada yang tahu? Untuk pembuahan. Oke. Ya, untuk menemukan buah. Oke. Sekarang coba buka bukunya halaman 4 agar kalian tahu apakah jawaban kalian itu tadi benar atau tidak. Buku paket halaman 4. Nah, silakan dibaca di sana. Apakah jawaban kalian sudah sesuai atau masih kurang tepat? Oke, buku paket halaman 4 sudah ada. Silakan dibaca. Yang salah bisa atau yang kurang tepat jawabannya bisa diperbaiki, ya, bisa diperbaiki. Ya, diperbaiki nanti jawabannya yang kurang tepat. Nah, bisa diperbaiki.
Gimana Dika? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Hah? Ada bisa? Udah, bisa. Udah, kalau udah semua. Udah. Dion, gimana Dion, bisa? Ada yang mengalami kendala? Atau ada yang bingung? Sudah. Nah, sudah, sekarang perhatikan ke depan ya. Nah, sekarang silakan perhatikan ke depan. Nah, itu bagian tumbuh-tumbuhan ya. Bagian tumbuh-tumbuhan itu pada dasarnya atau pokoknya itu ada tiga. Ada akar, batang, dan daun. Terus kalau buah sama bunga gimana Pak? Nah, ada tumbuhan yang memiliki buah, ada juga tumbuhan yang hanya memiliki bunga saja. Tapi secara umum, secara pokok hanya ada tiga bagian tumbuhan. Ya. Nah, tadi juga kita sempat menyinggung tentang
Fotosintesis. Di mana terjadi fotosintesis? Pada daun, ya. Nah, ini dia. Nah, fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. Jadi tumbuhan juga perlu bernapas melalui daun. Oke. Berikutnya batang. Apa fungsi batang? Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, fungsi batang yaitu sebagai penyokong, memperkokoh agar tumbuhan tetap berdiri. Selain itu juga dia berfungsi untuk mengangkut air dan mineral atau sebagai alat transportasi untuk mengedarkan air dan mineral ya ke seluruh tumbuhan. Nah, dan yang terakhir adalah akar. Yang selain penegak tumbuhan, ini yang paling penting, akar untuk menghisap air dan mineral. Maka punya pertanyaan, kira-kira kalau tumbuhan tidak dapat air, bagaimana? Ya. Layu. Bagus. Mati. Oke. Kering, bagus. Mati. Ya, jadi sama seperti kita. Kalau kita nggak dapat air, bagaimana? Oh, saya nggak apa-apa Pak dapat air. Ya, kalau barang 1 jam. Tapi kalau 2 hari, 3 hari nggak dapat air gimana? Bisa sakit nggak? Ya, tumbuhan kalau sakit dia akan jadi layu. Ya. Nah, itu tadi fungsi akar. Nah, akar pun ada jenisnya. Ya. Tidak hanya hewan ada jenis. Kalau hewan anjing, ada jenis apa? Ada pitbull, ya nggak? Ada jenis chihuahua, ada anjing golden. Akar juga ada jenisnya. Apa jenis akar? Sudah ada gambarnya yang bagaimana akar tunggal, bagaimana akar serabut. Kalau ini, nah, akar apa ini? Akar tangan. Yang tahu akar tangan? Maha? Akar tunggang. Ada yang lain? Tunggang. Ada yang beda jawabannya? Yang beda jawabannya? Akar serabut. Ada yang lain? Papa Bataran di sini? Dia? Yang mana dia cocoknya? Akar tunggang. Di sini cocok? Tidak. Berarti ini termasuk akar Tunggang. Oke, bagus sekali. Nah itu, ini ada rambutnya nih kecil-kecil nih. Ini tuh yang ini kan ada serabutnya. Nanti di sini ada lagi rambut kecil-kecil namanya rambut akar. Akar ada 2, batang pun ada 2 jenis. Apa saja jenis batang? Batang berkayu dan batang basah. Yang bagaimana batang berkayu? Nah, dari gambar itu, yang bagaimana? Yang bagaimana batang berkayu dan batang basah? Batang berkayu memiliki tekstur yang kasar dan batang basah memiliki tekstur yang lunak. Oke, batang berkayu teksturnya kasar, sedangkan yang basah teksturnya lunak. Oke.
sekarang kita cari tahu benar nggak jawabannya. Ada tepat atau kurang tepat? Ya, batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Kali ini batang apa? Ya, karena ini sulit dipatahkan. Ya. Nah, kalau batang basah yang bagaimana? Contoh tumbuhan yang berbatang hijau apa saja? Sayur paku. Pasti sering makan sayur paku ya? Ya. Brokoli. Kangkung. Termasuk batang basah. Bayam. Bayam batang basah apa batang berkayu? Nah, rata-rata hampir batang basah, hampir tumbuhan yang memiliki batang basah bisa dimakan. Kalau rumput, batang basah apa berkayu? Basah, bisa dimakan? Ya. Jadi hampir, berarti bukan semua ya, tapi ada beberapa yang bisa dimakan. Itu tadi akar sudah, batang sudah. Habis akar dan batang, apa sekarang banyak tumbuhan ketiga? Itu daun. Ya, tadi sudah dibilang sama temennya tempat fotosintesis dan sebagai tempat bernapas. Nah, daun pun ada bagian-bagiannya. Nah, sama seperti ini. Ada bagian-bagian daun. Ya. Nah, ini helai daun. Yang garis-garis ini termasuk tulang daun. Ya, tulang daun. Kemudian yang ini, nah, yang paling bawah ini adalah tangkai daun. Iya, tangkai daun. Ya. Nah, itu untuk daun. Nah, karena kalian tadi sudah mengamati video, kemudian mengamati tumbuhan dan juga gambar yang Bapak berikan. Nah, sekarang kalian akan mendapat tugas masih bersama kelompoknya ya. Masih bersama kelompoknya. Nah. Jangan dulu dikerjakan. Nah, habis membagikan Bapak akan kasih tahu apa yang harus kalian kerjakan. Untuk dia, untuk Rina, untuk Ratna, Yudi, ya karena temennya. Ya nanti. Nah, perhatikan ya. Di atasnya itu, coba yang paling atas dibaca lembar kerja peserta didik. Di bawahnya ada tulisan auditori. Nah, ada yang dapat seperti itu? Yang
di dalam kolomnya. Kemudian, nah yang paling atas lagi ada tulisan visual. Ada nggak? Ada. Kalau ada, itu juga sama. Nah, sudah ada gambar di sebelah kiri, silakan ditulis jawabannya di sebelah kanan. Dan yang terakhir ada kinestetik. Nah, itu kalian hanya menjodohkan, silakan ditarik garis. Ya, ditarik garis. Ya, diisi nama kelompoknya. Silakan diisi nama kelompoknya. Kemudian silakan dijawab. Kalau ada pertanyaan, bisa angkat tangan. Atau kalau ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan sama Bapak. Sampai di sini sudah paham tugasnya? Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Sudah? Ada yang sudah? Ya. Ya, ini buat simpulkan.
Sudah? Oke, sudah. Oke, kelompok panda. Nah, mana kelompok panda ya? Ayo. Selesai? Sudah, silakan dibacakan ke depan. Siapa? Oh, depan. Atau kelompok lam, silakan. Sudah di depan boleh. Ya, silakan. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, itu siapa? Lagi satu kelompok aja perwakilan. Siapa? Sudah, boleh? Akan? Yalah, oke, silakan. Yalah. Terima kasih. Ya, kasih tangan dulu teman-temannya. Ya. Nah, dari dua kelompok tadi sudah sangat bagus ya. Artinya kalian sudah sangat memahami apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsi daripada bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi sudah ada yang menyimpulkan dari Cika juga bahwa tumbuhan itu bahwa kita harus menjaga tumbuhan karena tumbuhan banyak manfaat. Ada yang bisa menyimpulkan lagi yang lain? Mesia? Ayo, nah, belum juga. Nah, udah. Ya. Dari sana aja berdiri, Bang. Berdiri. Kesimpulannya? Ya, jadi kita harus menjaga tumbuhan karena tumbuhan adalah sumber oksigen. Ya, karena seperti judul bab kita adalah tumbuhan sumber energi
Bapak akan mengajak kalian melakukan permainan. Silakan berdiri semua, menghadap ke depan. Nah, perhatikan Bapak. Kalau Bapak bilang gajah, tangan kalian bagaimana? Kecil. Dan bilang ya, gajah kecil, gajah besar. Kalau semut, tangan kalian buat bulatan besar, tapi kalian bilang kecil. Bisa? Ingat, kalau Bapak bilang gajah, tangannya mengecil, buat lingkaran kecil, tapi kalian bilang besar. Kalau semut, tangannya yang membesar, tapi mulutnya bilang bisa? Gajah besar. Yang cepat jangan gajah besar. Enggak, gajah besar. Semut kecil. Bisa? Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Nah, kan tangannya udah ada yang membesar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Oke, itu baru dua. Sekarang Bapak tambah hewannya lagi dua. Cacing. Kalau Bapak bilang cacing, tangannya memanjang, tapi kalian bilang pendek. Kalau Bapak bilang ular, tangannya memendek, tapi kalian bilang panjang. Bisa? Ular. Tangannya udah memanjang. Cacing. Gajah besar. Semut kecil. Cacing. Ya sudah, silakan duduk lagi. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar tentang pelajaran kipas, tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk pelajaran kipas berikutnya, kita akan belajar tentang fotosintesis. Ya, kita akan belajar tentang fotosintesis. Karena kalian tadi sudah ada yang menyinggung fotosintesis. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang fotosintesis. Ya. Nah, untuk sekarang coba dulu kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian semangat. Tepuk semangat. Kalian sangat semangat. Nah, menurut kalian pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ada yang merasa sedih? Tidak. Ada yang merasa bosan? Tidak. Terus? Nah, oke. Nah, baik anak, untuk hari ini, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini karena tadi kita sudah mulai dengan doa. Sekarang Bapak minta salah satu dari kalian juga memimpin untuk menutup dengan doa. Silakan. Oke, Cika boleh. Babi.